Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi semua. Hai guys, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini aku mau mencoba untuk pembacaan energi zodiak Sagittarius, tapi sebelumnya seperti biasa aku mau disclaimer, pembacaan ini bersifat general. Kalau nggak cocok jangan marah, jadilah penonton yang bijak, karena di sini menarik energi dari banyak orang. Bagi yang baru bergabung di channelku, boleh bantu aku biar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan tanda lonceng biar kalau aku ada video baru kalian bisa dapat notifikasinya, dan semoga energi kalian ikut terbaca setelah menjadi subscriber Oracle Jawa. Oke, pembacaan energi untuk zodiak Sagittarius di bulan Desember. Eight of Swords, Nine of Wands, Ace of Wands, Seven of Wands, the World, Five of Cups, dan di the bottom of the deck ada Temperance. Di bulan Desember ini baiknya kamu nggak terlibat perselisihan dengan orang lain. Jadi kalau ada gangguan-gangguan ya udah abaikan aja ya. Jaga dirimu tetap tenang, menjaga perdamaian, menyesuaikan diri dengan keadaan, karena kamu akan mencapai dan merasakan kepuasan hidup saat kamu sudah bisa menguasai dirimu dengan memilih jalan damai ya. Bersikap berdebat untuk bulan Desember ini baiknya jangan dilakukan, dan kamu bisa memilih bekerja sama dengan orang yang mengedepankan perdamaian. Mungkin kamu berada di bawah tekanan atau kamu sedang menghadapi masalah. Tapi kamu di sini dibutuhkan keyakinanmu bahwa kamu bisa keluar dan lepas dari segala tekanan yang ada. Dan ini tergantung dari niat kamu. Apakah kamu mau melepaskan diri dari segala masalah atau membiarkan dirimu tetap berada dalam tekanan. Mungkin kamu merasa nggak berdaya dan kondisimu jadi lebih buruk karena rasa nggak berdaya dan kurangnya pengetahuan yang kamu punyai, juga kurangnya pilihan dalam hidupmu. Dan kamu harus mencari tahu solusi-solusi atau langkah-langkah apa yang bisa kamu ambil saat kamu mengalami masalah atau tekanan-tekanan yang kamu hadapi. Untuk lepas dari tekanan ini hanya soal cara pikir kamu. Kalau kamu punya tekad kuat, kamu bisa lepas. Tapi kalau kamu mau pasrah, ya kamu akan tetap berada dalam kondisi yang sama. Mungkin kamu di sini kamu harus bertahan. Mungkin ada rasa cemas, kamu mungkin takut hal buruk terjadi pada dirimu, tapi di sini kamu harus yakin bahwa setiap cobaan yang terjadi pasti akan ada batasnya dan akan berakhir dan berganti dengan kesuksesan yang akan kamu raih. Karena itu pertimbangkan untuk bertahan, dan kamu juga harus mengupayakan secara maksimal apa yang ingin kamu raih. Jadi di sini kamu harus punya keyakinan, yakini bahwa kamu akan meraih sukses
dan sukses ini sudah dekat dengan kamu. Dan pasrahlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, memintalah kepada Tuhan agar segala hal dimudahkan di bulan ini. Ambil tindakan berdasarkan pikiran, ya, dan temukan peluang-peluang atau gairah baru dan manfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Inilah saatnya untuk menerima tantangan dan kamu harus berani mengambil resiko tanpa banyak rasa takut dan tahu bagaimana cara bersenang-senang dalam hidup. Kamu harus berpikir kreatif saat menerima tantangan. Dan buat kamu yang berkeluarga, kemungkinan kamu akan memiliki anak di bulan Desember ini cukup besar, ya. Kamu harus berjuang untuk mendapatkan suatu hal yang memang itu hakmu. Kamu cukup berpengalaman dan perjuanganmu untuk mempertahankan posisi itu cukup tangguh. Jadi wajar kalau ada orang-orang yang mulai muncul untuk menjadi pesaing kamu, ya. Perjuangkan tanpa henti, gak peduli seberapa capeknya kamu harus bisa mempertahankan apa yang sudah kamu dapat selama ini dari hasil perjuanganmu. Dan kamu memang pantas mendapatkan pengakuan dan tetap percaya diri dan tetap yakin serta tetap berjuang dan pertahankan semua ini karena kamu memang layak untuk mendapatkannya. Sepertinya kamu cukup puas dengan pencapaianmu dan kamu mulai menikmati kesuksesan setelah kamu menyelesaikan beberapa pekerjaan. Akhirnya kamu bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Kamu melakukan apa yang perlu kamu lakukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan utamamu. Pertimbangkan lagi untuk merayakan keberhasilanmu dan perhatikan juga sisi spiritualitasmu. Berterima kasih kepada Tuhan dan alam semesta atas segala sesuatu yang telah kamu dapat dan berhati-hatilah untuk tidak langsung melakukan hal besar berikutnya, ya. Luangkan waktu untuk mensyukuri apa yang sudah kamu kerjakan. Mungkin ada hal yang di luar ekspektasimu yang bikin kamu kecewa dan kamu harus mulai move on. Sepertinya ada hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu dan ini bisa membuatmu kehilangan kebahagiaan di masa depan. Jangan hanya fokus ke kejadian di masa lalu yang membuat kamu trauma dan jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran yang berharga biar kedepannya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan secara lahir dan batin. Oke, kita lanjut untuk keuangan. The Empress dan Queen of Cup. Sebetulnya kamu bisa dapat uang dengan cara mudah, ya, asalkan kamu punya kreativitas yang cukup bisa menunjang kamu buat mendapatkan rezeki. Ada perubahan positif karena kamu tahu perjuangan yang harus kamu lakukan ketika dalam kondisi krisis saat ini. Kamu sudah mengamankan diri, kamu sekarang nggak perlu minta bantuan ke saudara-saudara atau teman-temanmu. Kamu sekarang sudah mulai bisa untuk belanja
untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jadi bantulah orang-orang yang membutuhkan, baik itu saudara, teman, orang tua, karena di sini kamu diingatkan bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Kamu harus juga memikirkan orang-orang yang membutuhkan yang di sekitar kamu. Tapi kamu juga harus hati-hati dengan pengeluaran, dan kamu harus mulai banyak menabung. Sepertinya bulan ini masih cukup aman ya. Tapi kamu harus mendahulukan kebutuhan yang lebih penting. Dan yaitu tadi, kamu harus juga membantu orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan. Oke, kita lanjut ke karir. Six of Swords dan Two of Swords. Saat ini dalam pekerjaan lebih santai dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Atau kamu mungkin saat ini mulai berpindah kerja ya, dan kamu mulai mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kamu. Kamu dapat menyelesaikan semuanya dengan mudah. Atau mungkin kamu khawatir akan sesuatu yang terjadi di tempat kerjamu. Ini bisa konflik ataupun perpecahan. Dan kamu mungkin mulai mempertimbangkan dua pilihan, ya, dua keputusan yang kamu perlukan. Dan di sini kamu cukup bingung untuk menentukannya. Atau mungkin kamu yang baru dapat panggilan kerjaan, kamu lagi bingung ya. Kamu harus memilih yang mana di antara dua pilihan mungkin ya, atau mungkin lebih. Di sini kamu harus memutuskan mana yang harus kamu ambil. Oke, kita lanjut ke asmara. Four of Pentacle dan Page of Pentacle. Untuk yang single, kemungkinan kamu akan mendapatkan seseorang yang mencintai kamu, tapi kamu harus memilih dengan menggunakan logikamu. Untuk yang berpasangan, sebetulnya kondisi kalian ini hampir sempurna, tapi kalian harus waspada dengan godaan dari orang ketiga. Jadi di sini kesadaran diri dan logika itu perlu kamu gunakan. Mungkin sebagian hubungan dari para Sagittarius ini memiliki api cinta yang udah padam. Jadi di sini kamu harus memikirkan gimana masa depan kalian, dan apakah kamu ataupun pasanganmu ini yakin untuk meneruskan hubungan. Dan jika harus memutuskan untuk meneruskan hubungan, kamu harus memperbaiki semuanya. Dan hubungan kamu ini harus dibina sampai kamu merasa happy setiap kamu bersama pasanganmu,
dan jangan sampai kamu dimotivasi oleh orang lain. Yang memotivasi kamu haruslah pasanganmu di sini. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta. Death. Ada hal-hal yang harus kalian tinggalkan, ya, harus mulai kalian tinggalkan. Yang awalnya memang akan terasa sulit, tapi kalau dilakukan dengan happy, dengan enjoy, sesuatu yang sulit ini akan bisa kamu lalui. Semua perubahan itu pasti harus ada yang dikorbankan. Dan di sini mungkin kamu harus mengorbankan untuk emosi dan fisik. Dan kalau kamu bisa melalui apa yang harus kamu lalui ini, maka kamu akan bisa melakukannya dengan sangat mudah. Dan memang di sini kamu harus meninggalkan masa lalumu, ya. Dan kamu harus memulai hal baru yang menurut kamu awalnya sulit, tapi kamu akan bisa. Tapi dengan syarat tadi, ya, kamu harus melakukannya dengan enjoy. Dan kamu harus siap berkorban karena kamu sudah nggak bisa lagi kembali ke masa lalu, ya, masa-masa sebelumnya. Jadi di sini kamu diminta untuk kesediaanmu untuk mengorbankan baik pikiran ataupun emosi. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.